Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.1 yang baru aja resmi dirilis sama Apple. Nah, gue merasa iOS ini makin keren dan tentunya hadirnya Apple Intelligence. Menurut gue, lu semua wajib nonton video ini. Jadi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya Apple resmi merilis iOS 18.1 ke seluruh pengguna iPhone nih. Gue akan jelasin fitur-fiturnya apa aja di video kali ini. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin temen-temen semua yang menonton di video ini, terutama yang pengguna beta version atau RC version sebelumnya. Gue mau ingetin buat lu untuk nggak perlu khawatir kalau kalian sudah di beta version, kalian tinggal update ke RC version, lalu turn off aja beta programnya. Caranya kalian tinggal pergi ke setting, di setting kalian pergi ke general, pilih software update, lalu di bagian sininya nih beta update-nya kalian turun off aja, maka kalian sudah resmi official gitu. Dan gue juga mau ingetin buat lu semua yang setelah update iOS 18.1 untuk cek juga version update pada App Store kalian. Jadi aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Telegram dan lain sebagainya tersebut itu adalah aplikasi pihak ketiga yang dimana kalian perlu update secara berkala version update-nya, kecuali kalian sudah mengaktifkan auto update ya. Caranya kalian tinggal pergi ke App Store, lalu kalian pilih sudut kanan atas yang profile. Nah, setelah itu kalian refresh aja, maka akan ada updatean version di sini ya. Jadi, kalian tinggal update all aja, seperti itu. Dan gue juga mau ingetin buat lu semua yang setelah update iOS 18.1, mungkin ini sebagai opsional aja sih, tapi ya baiknya dilakukan, yaitu force restart iPhone-nya. Caranya tekan volume atas, lepas, lalu lanjut tekan volume bawah, lepas, lalu dilanjut tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple lalu dilepas. Oke? Seperti itu. Yuk, kita mulai dari fitur yang pertama. Fitur yang pertama, of course, Apple Intelligence. Karena di iOS 18.1 atau iOS 18 pada saat diperkenalkan juga sama Apple memang memperkenalkan fitur Apple Intelligence. Tetapi di dalam Apple Intelligence itu banyak fitur-fiturnya dan dipecah-pecah ya setiap updatean iOS. Dan iOS 18.1 beberapa fitur dari Apple Intelligence sudah ada. Tapi kalian perlu tahu nih, requirement Apple Intelligence tuh mulai dari iPhone berapa. Di sini kalian bisa lihat, ya itu adalah device atau perangkat yang mendukung fitur Apple Intelligence. Kalau iPhone atau perangkat kalian tidak ada di dalam gambar tersebut, ya berarti tidak mendukung fitur Apple Intelligence. Paham? Nah, fitur Apple Intelligence ini tidak semerta-merta langsung auto aktif ya. Jadi kalian harus rubah ke region United States terlebih dahulu, maka baru bisa menggunakan. Dan harus di-enable juga Apple Intelligence-nya. Caranya kalian tinggal pergi ke setting. Kalau kalian belum muncul tulisan Apple Intelligence and Siri seperti ini, ya kalian perlu rubah regional iPhone kalian. Caranya tinggal ke general, lalu kalian pergi ke language and region di sini. Nah, yang ini kalian rubah ke United States. Oke? Setelah itu kalian tinggal balik lagi, pastikan Apple Intelligence and Siri ini kalian tap dan kalian enable. Baru kalian bisa menggunakan fitur Apple Intelligence. Seperti itu. Paham? Oke, kita mulai dari salah satu fitur yang ada pada Apple Intelligence, yaitu di aplikasi foto. Namanya fitur Clean Up. Ya, bener banget. Jadi kalau misalkan gua ke aplikasi foto, nah di sini gue contohkan, misalkan gua mau hilangkan beberapa objek di belakang foto ini ya. Jadi gue misalkan mau hilangkan foto ini, lalu gua hilangkan yang ini, gitu ya. Terus gua mau hilangin yang ini juga boleh. Dan ini gue hilangin lagi, seperti ini sampai rapi. Yang ini juga nih biar rapi, gue hilangkan. Oke. Nice, ini masih ada bayangannya, gue hilangin gini. Terus misalkan gue mau hilangin yang ini nih, ini gue hilangin. Nah, jadi hilang ya, jadi lebih clean fotonya, lebih bagus. Ya intinya fitur clean up untuk menghilangkan objek yang kalian tidak inginkan. Gue contohkan dengan foto yang berbeda. Nah ini gue coba dengan foto yang berbeda, terus gue pilih fitur clean up kembali, lalu gue coba hilangkan beberapa objek yang gue nggak mau nih ya. Jadi gue nggak mau objeknya gue hilangin, ini seperti ini. Nah ini hilang, terus ini masih ada sedikit nih, kita hilangin juga sekalian. Oke, ini masih ada bayangan hitam, kita hilangin sekalian. Terus gue mau coba ini, hilangin yang sebelah sininya, ini gue hilangin, ini gue hilangin juga, ini juga gue hilangkan. Nah ini kan masih ada bayangan-bayangan ya, nih gue hilangin bayangan. Terus ini juga gue hilangin bayangan. Nah, oke. Nah di sini masih ada nih, ini ada, gue coba hilangin sekalian. Ya, selesai. Oke, jadi lebih clean. Oh masih ada nih satu lagi, sorry, ini kita hilangin juga. Masih kurang rapi, kita rapin lagi, hilangin. Nah, nice. Oke, jadi lebih clean hasilnya. So, ini akan sangat ngebantu banget lu semua buat ngebersihin foto-foto yang mungkin ada objek yang nggak mau ada di dalam foto tersebut gitu. Dan clean up ini tidak hanya untuk menghilangkan aja ya, tapi bisa mensensor juga gitu. Dan berlaku untuk
file foto yang live foto gitu ya, nggak cuma foto doang. Kalau ini kan foto statik ya. Kalau live foto tuh kan bisa bergerak. Nah, itu juga bisa lu gunakan bersama fitur clean up ini gitu. Sekarang gue coba untuk sensor wajah ya, karena fitur clean up ini juga bisa ngeblur wajah. Gue contohkan, ya contohnya seperti ini. Anjir, muka gue gini banget lagi. Oke, gue pilih edit, sama ya caranya. Terus gue pilih clean up. Misalkan gue mau blur wajahnya ya, kita tinggal lingkerin aja seperti ini. Dan tersensor atau keblur gitu ya. Jadi gue yakin clean up ini akan sangat ngebantu buat teman-teman semua pengguna iPhone. Dan tentunya fitur clean up ini gue suka nih. Jadi ketika lu tap dan hasil fotonya, ketika lu tap detail, di sini tuh dia nunjukin ya kalau foto tersebut udah dilakukan modifikasi melalui clean up. Nih contohnya di paling bawah. Jadi modified with clean up. Tuh, jadi secara privacy tetap terjaga dan tetap aman bahwasannya foto tersebut sudah diedit dengan clean up gitu. Masih dalam aplikasi foto, ada apa lagi sih fiturnya? Ya, ini berhubungan lagi sama Apple Intelligence, yaitu create a memory movie atau create memories. Jadi memories ini tuh jadinya akan jadi satu file video di mana menggabungkan foto dan video jadi movie gitu. Nah, enaknya sekarang kita bisa menggunakan Apple Intelligence untuk membuat memories tersebut. Nih, misalkan gue contohkan experience in South Jakarta. Oke, kita pilih. Nanti dia akan langsung bekerja seperti ini, maka akan jadi hasilnya kayak video atau movie gitu. Jadi ini lagi ngambil data berbagai foto dan video dari aplikasi foto gua yang dimana berhubungan sama experience in South Jakarta atau berhubungan sama Jakarta Selatan nih lokasinya gitu. Ya, jauh lebih mudah ya. Sekarang kita bikin memories bisa menggunakan Apple Intelligence gitu. Nanti kira-kira hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan seperti ini nih. Kayak gini nih. Nih hasilnya akan kayak gini. Seperti itu. Ya, ala-ala video dan foto gitu ya, digabung secara bersamaan gitu. Oke? Lalu apalagi masih dalam aplikasi foto yaitu search-nya. Search-nya ini sekarang jauh lebih meningkat ya, karena of course berhubungan sama Apple Intelligence, meskipun bukan Apple Intelligence yang mau dikasih tahu dalam search ini. Ya menurut gua lebih ke machine learning-nya sih, karena search ini jadi lebih mudah digunakan di dalam aplikasi foto. Misalkan gue pilih trips in 2024, maka akan munculin data-data yang berhubungan dengan trips di tahun 2024 gitu. Oke, mari kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu writing tools. Ya, writing tools ini fitur yang ada di dalam Apple Intelligence. Cara menggunakannya gimana dan bisa apa aja? Simple as that. Asik. So bahasa Inggris gua. Oke, gua akan contohin di aplikasi Notes. Oke, misalkan gua ada text itinerary di sini ya. Terus gue mau select teksnya. Misalkan gue select teksnya, gue select all aja, nggak apa-apa. Lalu ada icon Apple Intelligence nih di sini. Sebenarnya lu bisa langsung gunain ini nih. Ada toggle writing tools. Jadi setiap lu select teks, dia ada toggle writing tools seperti ini, gitu. Ya bebas aja sih. Mau yang mana menggunakannya terserah. Caranya sama aja. Misalkan gue di sini, toggle-nya aja. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ada prevert, ada rewrite, ada friendly, professional, concise, summary, key point, list, table. Terserah lu mau menggunakan yang mana, bebas. Tapi intinya ini berhubungan dengan teksnya. Misalkan gue pengen bahasa teksnya ini menjadi summary atau lebih dipersingkat lagi ya, bisa kata-katakan kesimpulan. Misalkan gue jadiin summary kayak gini, maka dia akan langsung berjalan. Lu lihat? Nah, ini dia. Ini summary dari itinerary yang ada di notes ini, gitu. Mau lu replace boleh, mau lu copy juga boleh, atau gua back, misalkan gua back, gua mau bikin bahasanya lebih profesional. Bisa. Gua bikin profesional. Sekarang gua tap ke profesional dan dia lagi bekerja. Lu bisa perhatiin sendiri tuh, sedang bekerja. Kita tunggu sampai dia merubah teksnya jadi lebih profesional. Nah, dia berubah ya, jadi lebih profesional. Ini originalnya, lu bisa lihat. Nah, ini hasilnya. Oke? Original, hasil lebih profesional. Seperti itu. Atau lu mau rewrite juga boleh. Rewrite, dia akan bikin lagi nih tuh, atau lagi scan teksnya lagi. Ya intinya writing tools ini akan membantu dalam penulisan kalian, mau catatan, email, message dan lain sebagainya. Jadi lebih kata-katanya, bahasanya jadi lebih tertata dengan adanya Apple Intelligence ini atau fitur writing tools yang ada di dalam Apple Intelligence. Kalau gue tap dan ya udah selesai seperti itu. Dan writing tools ini tidak hanya berguna untuk select teks aja ya, tapi di browser pun bisa. Gue contohkan, misalkan di Safari, misalkan dalam laman website MacRumor seperti ini, gue mau select nih ya, gue select beritanya seperti ini, terus gue select kayak gini, dia bisa kita gunakan writing tools. Nah, dia muncul, nih lu bisa gunain, terserah lu deh, lu mau kayak gimana juga bisa. Contohnya friendly, bahasanya jadi akan lebih friendly. Nah, ini hasilnya, hasil bahasanya jadi lebih friendly. Gitu. Kelihatan ya? Writing tools juga bekerja di dalam aplikasi email. Oh iya, gue lupa sampein. Kalau misalkan ada pop-up seperti ini namanya splash screen ya. Ya intinya informasi fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi email atau di iOS 18.1 ini.
gitu. Oke, ini gue continue aja. Contohnya di sini gue mau kirim email. Nah, ini bisa banget nih. Lu gunain toggle-nya ada di kanan ini. Ada icon Apple Intelligence di sini, kelihatan ya? Ada icon Apple Intelligence di sini. Nah, lu bisa menggunakan ya. Misalkan bahasa lu pengen lebih friendly, lu tinggal select. Caranya masih sama seperti tadi gue jelasin. Select text-nya. Nanti lu bisa rubah ke friendly, ke proofread, rewrite, profesional, dan lain sebagainya. Yang memang kalian butuhkan atau kalian inginkan. Seperti itu. Oke, bahkan di aplikasi Message juga sama seperti itu ya. Intinya, asalkan bahasanya Inggris atau bahasa English, dia tetap berjalan. Oke, gue contohkan ini dalam aplikasi Message, dan ini gue select all lagi. Dan ini kita langsung bisa ya. Di sini kita tinggal tap icon Apple Intelligence. Terus misalkan bahasanya gue mau bikin friendly. Nanti dia akan berubah nih. Tuh dia, seperti ini. Dan lu mau si originalnya, boleh. Lu mau lihat lagi hasilnya gimana, seperti ini. Kelihatan ya? Kayak gitu. Ya intinya, jadi lebih ngebantu teman-teman lah ya untuk merapikan tata bahasa dengan menggunakan Apple Intelligence atau writing tools yang ada pada dalam fitur Apple Intelligence. Seperti itu. Fitur selanjutnya di iOS 18.1 yaitu New Siri. Di dalam New Siri ini tentunya ada animasi Siri yang terbaru dan ada sound audio ketika kalian manggil Siri gitu ya. Ketika kalian mengaktifkan Siri juga ada juga. Intinya tidak bulat-bulat di tengah seperti yang lama ya. Misalkan kalau gue menggunakan bahasa atau panggil Siri, ya, dia langsung berjalan seperti ini. Atau kalian mau tekan dan tahan tombol powernya seperti ini. Ya, tetap bisa berjalan dan animasinya sekarang seperti ini untuk New Siri yang di iOS 18.1. Lalu ketika kalian double tap di bawah, yang tengah-tengah ini garis bawah, misalkan gua tap kayak gini, double tap, dia langsung berjalan tap to Siri-nya, kayak gitu. Oke? Ya, ini adalah cara terbaru untuk menggunakan Siri. Karena Siri sudah di dalam fitur Apple Intelligence. Untuk cara penggunaannya masih sama ya. Masih sama seperti sebelumnya. Karena untuk integrasi sama ChatGPT itu bukan di iOS 18.1, tapi di next iOS terbaru yaitu iOS 18.2. Seperti itu. Fitur selanjutnya, of course, ini yang paling gue suka yaitu Summarize atau Summary. Nah, misalkan kalau ada notifikasi seperti ini, dan notifikasinya itu dalam bentuk bahasa Inggris ya. Lu bisa lihat deh, dia jadi kayak ada icon ke bawah gitu, dan dia nunjukin kalau dia men-summary. Tuh, ini. Yang ini nih, contohnya summary. Dan tentunya ada badge icon ya sekarang. Jadi di iOS 18.1 tuh ada badge angka di atas aplikasi ketika notifikasi tersebut di summary. Lo bisa lihat deh. Ini kan di summary nih. Kalau gua tap, nah dia ngasih tahu tuh isinya apa aja. Tapi ada icon summary-nya tuh. Icon summary-nya tuh kayak turun ke bawah gitu. Dan ada badge-nya. Dan ini sama seperti itu ya. Ada icon summary-nya. Kelihatan ya? Kayak gitu. Dan summary yang ada di notifikasi ini tidak langsung semerta-merta muncul ya. Jadi kalian harus enable dulu di bagian settingan. Caranya pergi ke setting, terus kalian pergi ke notification atau notifikasi ya. Yang ini. Lalu yang ini nih, Summarize Preview, lu turn on. Jadi kayak gini nih, oke? Karena nggak langsung enable, harus lu turn on dulu. Seperti itu. Lalu Summary ada di mana lagi? Summary ada di beberapa fitur lainnya. Contohnya dalam bentuk Safari atau web browser. Misalkan dalam laman website seperti ini, lu tinggal pilih menu yang kiri bawah nih, ya. Kiri bawah ini. Terus, lu pilih Show Reader. Lu tap, dia langsung bisa summarize. Ya, jadi lu bisa baca dari summary-nya, di mana intinya lu jadi udah tahu tuh kesimpulan dari artikel tersebut. Contohnya gue summarize di sini dan dia akan langsung bekerja seperti ini, tungguin aja dan ya seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil summary dari Apple Intelligence gitu. Dan ini summary-nya bisa kalian tutup, bisa kalian buka. Intinya isi dari artikel tersebut ya ini poinnya seperti itu. Oke? Di dalam aplikasi email juga bisa summary juga. Contohnya seperti ini ya. Di dalam aplikasi email misalkan ada email gitu ya. Nah, di sudut kanan atas ada summarize, lu bisa tap langsung, maka dia akan kasih tahu kesimpulan dari isi email tersebut. Seperti itu. Paham? Dan tentunya di dalam aplikasi email ini yang berhubungan sama summary adanya show priority. Tapi entah kenapa sampai resmi ini belum bisa juga gue gunakan. Mungkin di iOS 18.2 kali ya. Mungkin. Contohnya, show priority itu adanya ketika dalam aplikasi email inbox kayak gini, lu pilih sudut kanan atas. Nah, ini ada show priority tapi dia nggak berjalan nih. Harusnya berjalan. Gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Cuma yang intinya fitur summary ini bekerja di Safari, di notifikasi, di email, yang intinya akan membantu kalian mensimpulkan artikel ataupun email atau teks lainnya. Seperti itu. Bahkan di aplikasi iMessage ada satu fitur yang gue suka juga di iOS 18.1 yaitu Smart Replay, di mana dia bisa langsung balas ketika ada pesan pertanyaan. Contohnya seperti ini, dia langsung ada suggestion text. Tuh kelihatan ya, sure, sorry, other plans gitu ya. Langsung ada Smart Replay-nya. Jadi lu nggak perlu ngetik capek-capek, dia akan langsung muncul kayak gitu. Oke?
Tapi tetap menurut gue yang the best fitur summary, karena gue sering banget baca artikel, jadi sekarang jauh lebih mudah. Gue nggak harus baca dari atas sampai bawah. Selama artikelnya dalam bentuk bahasa Inggris, gue langsung summary aja biar kita baca key pointnya gitu. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya, call recording. Fitur ini di awalnya gue juga menganggap call recording atau call audio recording hanya ada di dalam Apple Intelligence. Ternyata Apple mengembangkan lagi fitur tersebut, akhirnya mendukung iPhone XR hingga paling terbaru. Jadi kalau lo pakai iPhone 11, XS, 12 yang di atasnya iPhone XR, ya harusnya bisa digunakan ya, karena di iPhone XR pun berjalan gitu. Di sini gue akan coba kasih tahu cara penggunaannya dulu, baru gue kasih tahu di iPhone XR tuh gimana sih call audio recordingnya. Gue akan coba call editor gue karena dia pakai iPhone XR, dan call audio recording ini bisa digunakan secara mobile ataupun secara FaceTime audio. Kalau WhatsApp masih belum bisa ya, karena dari pihak WhatsApp-nya bukan dari Apple-nya. Di sini gue coba contoh FaceTime audio dulu ya. Ya, ini gue udah telepon editor gue, dan call audio recordingnya ada di mana? Ada di sudut kiri atas. Nah, icon yang ini nih. Oke, kalau misalkan gue mau record, gue tinggal tap, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal continue aja. Maka this call will be recorded. This call will be recorded. Ya, seperti itu. Sekarang ini gue lagi bersuara ya, dan hasil rekamannya akan masuk ke aplikasi Notes gitu. Jadi ini gue tes 1 2 3 tes. Ini diambil dari call audio recording. Coba Yan ngomong. Tes 1 2 3 tes. Nah, itu dia. Kita coba stop call audio recordingnya. This call is no longer being recorded. Ya, dia langsung masuk ke aplikasi Notes. Oke, kita view save call. Nah, ini dia hasilnya. Tapi gue matiin dulu teleponnya bentar ya. Oke, udah gue matiin teleponnya, dan ini adalah hasil recordnya. Kita tinggal play aja. Ya, ini dia. Kedengeran ya? Nah, itu dia. Tuh. Kita coba stop call audio recording. Intinya ngerekam call audio recordingnya dan masuk ke aplikasi Notes. Caranya seperti itu, sesimpel itu, dan akan masuk ke aplikasi Notes. Jadi kalian tinggal play aja call audio recording tersebut gitu. Dan itu secara FaceTime audio. Bagaimana dengan cara call mobile-nya? Ya sama aja. Nah, ini gua coba call mobile ya, secara mobile, bukan FaceTime audio. Gue coba. Oke, ini udah nyambung ya. Sama caranya, kiri atas, lo tinggal tap aja, maka dia akan merecord. This Hasilnya call will be recorded. ya, hasilnya juga sama, akan masuk ke aplikasi Notes. Oke, coba Yan ngomong. Oke, sekarang gue stop. This call is no longer being recorded. Ya, audio recordingnya langsung masuk ke Notes. Lalu hasil recordnya kalian tinggal view aja. Sama seperti di FaceTime audio tadi. Di call mobile juga sama. Nah, ini dia. Kita coba play. Juga sama, akan masuk ke aplikasi Notes. Oke, coba Yan ngomong. Ya. Oke, sekarang gue stop. Kedengeran lah ya. Intinya call audio recording berjalan secara mobile. Jadi tidak hanya FaceTime audio aja, tapi secara call mobile juga berjalan. Oke, cuman sayangnya di WhatsApp belum bisa. Seperti itu. Nah, ini di iPhone XR ya. Sama caranya seperti tadi gue jelaskan. Di sudut kiri atas kalian tinggal tap aja call audio recordingnya, maka langsung berjalan. Dan tentunya save-nya juga sama, akan masuk ke aplikasi Notes. Tuh, oke, lu bisa lihat. Jadi lu bisa stop. Intinya untuk cara penggunaan masih sama, dan lu bisa view ke aplikasi Notes langsung seperti ini. Oke, nggak ada yang beda kok caranya. Kayak gitu. Jadi intinya call audio recording mendukung iPhone XR hingga paling terbaru. Yaudah, yuk kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya, pada home screen iPhone kalian seperti ini, kalian bisa tap dan tahan kayak gini. Kan dia bisa di customize tuh home screen-nya. Ketika kalian pilih sudut kiri atas edit, kalian customize. Nah, di sini jauh lebih rapi untuk desain atau customize home screen kalian. Seperti itu. Oke? Begitu pula dengan control center. Ya, control center juga diredesign sama Apple di iOS 18.1. Bisa terpisah connectionnya kayak seperti ini. Bisa toggle satuan atau mau gabungan juga boleh. Oke? Atau mau yang paling bawah seperti ini nih juga bisa. Karena ini desain connection jadi seperti ini untuk di iOS 18.1. Tapi kalau kalian mau bikin satuan kayak gini juga bisa. Kalian tinggal tap dan tahan aja di control center. Add control. Nah, kalian tinggal cari ke koneksi. Nah, yang ini. Terus kalian add deh satu-satu. Seperti itu. Dan control center saat ini iOS 18.1 itu sudah cukup banyak tambahan dan tentunya mendukung aplikasi-aplikasi pihak ketiga ya. Pastinya kedepannya akan dikembangin lagi dari beberapa aplikasi-aplikasi pihak ketiga khususnya. Jadi bisa banyak ada kontrol tambahan di control center. Simpelnya ya kayak gini nih, aplikasi iScreen, Instagram, Lock Launcher gitu.
Tapi intinya di iOS 18.1 khususnya yang connection ini bisa terpisah kayak gini. Dan of course control center jauh lebih smooth untuk pindah-pindahin toggle-nya, jauh lebih baik lah menurut gua. AirDrop udah bisa dipisah, bahkan untuk personal hotspot udah bisa dipisah. Udah bisa lihat deh. Jadi lebih enak aja, dan ini adalah desain control center gua. Kalau musiknya gua play seperti ini, maka kira-kira jadinya kayak gini deh, control center iPhone gua. Jadi lebih enak aja gitu kalau satuan gitu loh. Ini untuk data, wifi atau wifi, bluetooth, airdrop, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke? Untuk kontrol tidak hanya ada di control center aja ya. Di bagian lock screen juga ada penambahan juga. Contohnya lu bisa lihat deh, kontrol yang ini nih. Ini ada penambahan juga yang sebenarnya nggak jauh beda sih sama control center, mirip-mirip. Jadi kalau gue tap dan tahan, terus gue pilih customize, gue pilih lock screen. Nah, di bagian sini, misalkan ini gue kurangin dulu, lu bisa tambahin. Dan ini sama ya, seperti yang ada pada control center. Jadi kontrolnya tuh udah bisa mendukung aplikasi pihak ketiga. Dan tentunya untuk koneksi juga seperti ini. Ada Instagram juga, lock launcher, dan lain sebagainya. Tapi intinya, customize control menu yang ada pada lock screen udah jauh lebih baik daripada iOS 18.0.1 sih kalau menurut gue. Gitu. Selanjutnya ada penambahan terkait fitur RCS Message, yaitu RCS Business Message. Ya, tapi sekedar informasi aja lah ya. Kira-kira RCS Business Message tuh jadinya kayak gini, seperti pada gambar tersebut. Sayangnya gue nggak bisa mendemokan karena fitur tersebut di regional kita nggak kebagian. Ya udah, mau gimana lagi ya. Tapi intinya fitur RCS itu kan berfungsi untuk kirim pesan secara message ke pengguna Android. Mau kirim gambar, kirim audio, atau stiker, itu jadi tetap stiker atau gambar atau audio, tidak jadi MMS gitu. Fitur selanjutnya ada pada iPhone 16 series, yaitu terkait kamera kontrolnya. Ketika lu tap kamera kontrol seperti ini, lu pencet kamera kontrol, maka keluar aplikasi kamera, dan lu bisa pencet atau double tap kayak gini, dan lu bisa ganti nih, misalkan lu ganti ke kamera ya. Lu lihat deh bagian yang sebelah sini. Gue ganti ke kamera. Nah, di sini lu bisa langsung switch ke mana? Ke selfie. Tuh ya. Jadi lu bisa langsung pindah ke 0,5 satu kali lensa belakang atau lensa utama ya. Tapi lu bisa balik ke selfie. Nah, gitu. Oke, cukup lumayan ya, ngebantu ya. Jadi nggak harus gonta-ganti atau ngetep-ngetep layar. Tapi fitur ini ya tentunya mendukung kamera kontrol yang ada pada iPhone 16 series. Kalau nggak ada kamera kontrol ya nggak bisa, gitu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu Hide Distraction. Nah, ketika kalian sedang browser, tapi website tersebut banyak banget iklan. Nah, daripada ngeganggu lu bisa hide iklan tersebut dengan cara lu buka Safari seperti ini. Misalkan dalam laman website MacRumor, gue mau hide distraction, gue tinggal pilih sudut kiri bawah, terus gue pilih yang fitur hide distraction item, kita pilih OK. Misalkan ini nih mengganggu nih, ada iklan ya di bawahnya, gue tap aja hide, boom, hilang. Gue tap dan gue scroll, misalkan ada iklan, nah ini kan ngeganggu banget nih, jaraknya kejauhan. Gue hide distraction lagi seperti ini, gue tap, kita hide, boom, hilang. Dan bahkan menu seperti ini lu bisa hilangin juga. Misalkan kayak gini, hide, boom, hilang. Dia naik ya. Gue hilangin lagi, hilang. Seperti itu ya. Intinya hide distraction biar lu nyaman saat lu lagi browsing. Gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya, reduce interruption, yaitu di fitur fokus. Jadi ketika lu menggunakan fokus, di sini sudah ada reduce interruption. Ya tentunya ngejaga lu biar lu nggak terlalu keganggu dari notifikasi, dari panggilan atau SMS atau apapun itu. Reduce interruption ini cukup ngebantu banget. Intinya ngelimit interruption to only important notification. Seperti pada tulisan di sini. Gitu. Ini bisa banget lu gunain kalau lu lagi nggak mau diganggu atau lagi mau fokus. Seperti itu. Oke, cara gunainnya ya tinggal tap aja seperti ini. Ya udah dia enable dia turn on. Kayak gitu coy. Fitur selanjutnya yaitu stiker yang bisa jadi emoji. Jadi ketika lu lagi ngetik pesan di iMessage atau di message, contohnya seperti ini, gue buka emoji dan ini gue ada stiker ya. Misalkan gue masukin stiker ini, terus gue gabung nih sama emoji yang lain nih, gini. Terus gue tambahin lagi stiker dan ini bisa dikirim ya. Jadinya jadi emoji. Jadi si stiker tersebut jadi emoji gitu. Oke, gue ulang lagi, misalkan kayak gini, gue tambahin sama stiker atau emoji, stikernya bergabung sama emoji kayak gini, gue kirim. Ya, ini berjalan ya di iOS 18.1 gitu. Lalu di aplikasi musik sekarang ada redesign menu yang nggak terlalu banyak sih, tapi gue mau ngasih tahu aja. Di dalam aplikasi Music atau Apple Music, yang tadinya di sini tabnya browser atau browse ya, di sini browser, sekarang jadi new ya. Jadi desainnya dirubah sama Apple jadi new gitu. Dan storage iPhone sekarang adanya Apple Intelligence di dalam storage iPhone. Maksudnya gimana?
Nah, intinya Apple Intelligence juga ada size storage-nya. Jadi kalau kita pergi ke setting, terus kita ke general, terus kita ke iPhone storage. Di dalam menu iPhone storage, kalian scroll aja ke paling bawah, terus kalian pilih iOS. Nah, di sini ada Apple Intelligence tuh. Konsumsi Apple Intelligence 2,58 GB, iOS-nya sekian, dan total size-nya sekian. Dan tentunya di iPhone storage juga adanya hidden apps ya. Hidden apps ini aplikasi-aplikasi yang kalian hidden. Untuk storage-nya juga terhidden juga kayak gitu. Masih dalam menu settingan, kalau kita pergi ke iCloud, di sini tuh udah di-redesign ya sama Apple ya. Jauh lebih enak, jauh lebih rapi. Dan ini gue menggunakan dark mode, lo bisa lihat sendiri. Untuk S18.1, menurut gue ini udah enak banget dilihatnya. Oke, ini fitur selanjutnya tuh berhubungan sama AirPods Pro ya. Dan ini udah gue gunakan juga. Lagi gue pakai ini di telinga gue. Tapi entah kenapa fiturnya nggak muncul ya. Fiturnya itu adalah hearing test. Ya intinya terkait hearing gitulah. Seperti pada laman website Apple jelaskan di sini. Tuh kalian bisa lihat deh. Tapi gue bingung nih, kok gue bisa nggak kebagian ya? Padahal gue menggunakan AirPods Pro generasi 2 yang USB-C tuh. Dan bahkan di sini untuk firmware-nya juga udah paling terbaru. Kalau lo cek di laman website Apple, firmware-nya di sini. Firmware ini tuh untuk AirPods Pro generasi terbaru ya, alias generasi 2 mau yang USB-C ataupun yang Lightning. Ya intinya versionnya harus di 7B19. Cuman entah kenapa gue nggak dapet di sini nih. Sampai sekarang gue juga bingung nih. Kenapa ya? Apa emang nggak kebagian di regionalnya atau ngebug atau gue masih bingung dari tadi gue cari tahu caranya nggak ada apa-apa, nggak ada yang berubah, semua masih sama aja gitu. Kalau head gesture kan udah ada dari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau misalkan hearing itu nggak ada, harusnya ada. Gue juga bingung nih, apa emang gue yang salah? Tapi nanti mungkin di next video akan gue jelasin deh, atau di Reels Instagram gue, di TikTok gue, lo bisa follow dulu Instagram dan TikTok gue di sini. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya ya. Fitur selanjutnya ada pada dalam settingan. Jadi ketika kalian pergi ke profile yang atas, terus kalian pilih yang Sign in and Security, yang ini. Nah, di dalam menu Sign in and Security, sekarang adanya add email or phone number. Jadi ada tambahan lagi nih. Jadi bisa lebih dari satu email dan lebih dari satu nomor. Ketika gue add email or phone number, maka tampilannya akan seperti ini. Gitu. Dan fitur selanjutnya, ini fitur underrated tapi gue suka, yaitu widget clock. Nah, jadi widget clock ketika lu menggunakan customize home screen yang warnanya seperti ini, kita add dulu aja ya widgetnya. Tap dan tahan di home screen, gue add widget clock. Oke, gue add yang ini. Nah, maka dia kayak transparan gitu. Look at this. Dia transparan gitu kan. Seperti halnya Vision OS ya. Jadi kayak transparan gitu. Tapi kalau dalam bentuk light mode atau dark mode, dia tidak transparan seperti ini. Cuman kalau lu pakai yang customize color di home screen lu yang ini nih, lu pilih yang ini, maka dia jadi kayak transparan gini. Gitu. Oke? Nah, itu tadi adalah fitur yang ada di S18.1. Ya, kedepannya akan tetap gue bahas lagi terkait performance, baterai, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa jadi ada fitur tersembunyi di S18.1. Ya, kita lihat aja nanti. Tapi intinya, untuk saat ini yang bisa gue kasih tahu ke teman-teman semua, yang baru yang ada di S18.1, hal yang tadi sudah gue jelaskan semuanya. Gitu. Jadi menurut gue cukup segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.